Halo guys, balik di Sean and Stevenus channel. Tos dulu dong. Oke, lu mau tanya apa nih Son? Aduh, penasaran lah. Gue pengen nanya sih, bagi lu keluarga itu gimana sih? Keluarga. Bagi gua sih keluarga memang hal utama di dunia yang memang benar-benar harus kita sayangi sih. Sebenarnya di setiap agama juga mau mengajarkan kan kalau kita memang harus menghormati keluarga kita. Nah, gue kan di agama gue juga diajarin kita harus menghormati ayah dan ibumu. Supaya lanjut usiamu ya. Iya. Menurut gue sih keluarga adalah segalanya, soalnya ya orang tua kita yang lahirin kita kan, jadi kita memang harus menghormati mereka, kita harus menyayangi mereka walaupun misal orang tua kita ada buat salah sama kita tetap nggak bisa membenci mereka, kita harus tetap menyayangi mereka karena memang itu yang diajarkan dalam agama gue. Gue pengen nanya nih, bahwa orang tua adalah malaikat yang dikirim sama Tuhan. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya orang tua itu bukan seperti malaikat gitu loh di rumah? Dari tanggapan lo yang begitu, kita memang harus tetap menghargai walaupun orang tua kita sebejat-bejatnya orang tua kita, tetapi mereka yang memang ngajarin kita kan, mereka Tuhan telah menciptakan kita dari seorang orang tua gitu. Jarang banget dan hampir nggak pernah mendidik anaknya menjadi seorang yang kayak istilahnya bajingan. Jadi sebenarnya kalau menurut gua sih orang tua tuh ingin anaknya tuh sukses, semua orang tua. Memang dalam agama mengajarkan untuk menghargai orang tua. Tetap number one tuh kita harus menghormati orang tua kandung kita sendiri sih. Banyak orang tua di dunia ini gitu loh yang fine-fine aja, mereka merencanakan pernikahan tapi kayak nggak mencintai anaknya sendiri. Banyak kok anak-anak di dunia ini yang menurut gua tertolak gitu loh. Tertolak dalam arti itu kayak nggak diakuin sama orang tuanya. Karena gue merasakan hal itu ya. Kita kan balik lagi. Jadi teman-teman kalau kalian nggak tahu sebenarnya gue sama Stefanus tuh latar belakang kita berbeda banget. Kita 180 derajat banget. Ini kalau Stefanus lahir dari keluarga yang harmonis, gue berbeda. Sih maksudnya keluarga gue harmonis tapi gue nggak melihat sosok orang tua gitu. Gimana menurut lo? Skak lo ya. Jadi menurut lo tuh lo nggak melihat sosok orang tua di kehidupan lo gitu? Ini kenapa malah lo jadi balik nanya pertanyaan gue lo jawab si anjing. Maksudnya rasanya jadi gue gitu. Iya. Jadi sebenarnya kalau gue lahir di keluarga yang terbilang cukup. Bokap gue sebagai perantau, nyokap gue ya ngurusin gue dan kakak gue di rumah, kerja juga. Gue menjadi anak yang kuper. Semua yang terjadi di rumah itu kayak kakak gue tuh yang paling the best gitu. Gue pernah ada satu omongan kayak gini yang sampai detik ini masih gue ingat dan itu gue taruh di otak gue sampai sekarang. Kakak lu itu anak emas. Lu lahir waktu di keluarga lu lagi nggak punya apa-apa. Waktu gue lahir tuh keluarga gue susah men. Percaya nggak percaya ya, keluarga gue susah. Jadi lu anak berapa? Gue anak bungsu. Jadi sebenarnya kalau dari sudut pandang gue, keluarga itu apa? Keluarga itu kedua orang tua lu bisa mengayomi lu gitu sebagaimana mestinya. Sedangkan gue tidak seperti itu. Iya bokap gue ngerantau kemana, nyokap gue ya sama gue, dan akhirnya kayak gue jadi tumbuh anak yang troublemaker. Karena gue tuh attention seeker orangnya. Misalnya orang tua gue marahin gue dulu, oh mereka perhatiin gue nih. Banyak sih kejadian kayak gitu sih, entah yang broken home, entah yang kurang perhatian, entah dia orang tua kita lebih menyayangi anak sulung kita ya. Anak sulung kita lagi, anak sulung mereka maksudnya. Kita. Sebenarnya kalau dibilang gue broken home ya gue nggak broken home. Iya. Keluarga gue utuh tapi gue broken inside. Lu sadar gak sih banyak anak-anak di dunia ini tuh yang ngerasa kayak aduh gue punya orang tua tapi gue gak punya orang tua. Yeah. Gue punya tapi kayak gak punya aja gitu. Keluarga gue tuh termasuk tiger parents. Tapi setelah gue beranjak di usia gue yang 17 tahunan itu fan-fan aja. Kayak ya udah lu bisa memilih hidup lu sendiri. Ya udah lu udah punya KTP, ya udah terserah lu mau ngapain. Semua orang tuh punya sisi yang berbeda dari pandangan kita ke orang tua kita ya. Tapi ya balik lagi sih, kita percaya sama apa yang diajarkan tentang kasih. Itu tergantung pada pribadi kita masing-masing. Kalau ditanya ya, lu sayang gak sih sama bokap nyokap lu? Gue sayang. Tapi di balik rasa sayangnya gue tuh menyimpan sebuah kebencian yang sampai detik ini tuh kadang gue kalau overthinking ya, maksudnya kan kalau gue kan ya ada beberapa orang yang tahu kalau gue punya mental illness. Itu kayak yang wah anjing, dulu gue diperlakuin kayak gini. Begitu gue udah dewasa, mereka minta maaf. Papa mama minta maaf. Jawaban gue waktu dulu lu kemana aja. Tapi balik lagi teman-teman ya, maksudnya tidak ada kata terlambat untuk minta maaf, dan gue memaafkan orang tua gue karena gue sadar gitu bahwa mereka yang mendidik gue dari kecil, mereka yang membiayai gue dari kecil, gue yang
Maksudnya gue yang bandel ini masih mereka kasih makan gitu. Maksudnya gue menganggap orang tua gue masih tetap, mereka adalah malaikat yang dikirim dari Tuhan. Gue pernah di titik terendah dan gue mulai sadar bahwa orang tua gue itu penting banget. Temen tuh bagi gue itu nomor 2 lah. Ketika satu dunia ini nolak lu nggak ada punya pilihan lain. Lu pastilah kalah dari keluarga. Kalau gue pilih satu-satunya pilihan gue ketika gue ngerasa kayak gue udah kacau banget, gue udah di titik terendah gue udah anjlok, gue udah parah, gue udah nggak bisa apa-apa, gue udah tiarap, kayaknya udah tiarap di ketiban tangga, ketiban apa lagi udah nggak tahu gue. Satu orang yang pertama kali gue telepon, nyokap. Karena bagi anak laki-laki itu nyokap adalah cinta pertamanya. Kalau misalnya cewek bilang bokap adalah first love-nya dia, sama. First love-nya cowok itu nyokapnya. Sejahat-jahatnya orang tua kalian maupun ya sejahat apapun, menurut gua sih masih ada, pasti ada tetap titik rasa sayang pada kalian. Agama gua dan dalam agama kalian pun pasti ada yang namanya hukum tabur tua ya. Jadi sejahat apapun yang orang tua kita lakukan ke kita tetap harus mengampuni mereka. Karena kalian ingat kalau kalian nanti udah sukses, jangan pernah ngerasa kayak ini karena hasil usaha gua. Di balik orang-orang sukses itu adalah satu doa ibu yang dikabulin. Kayak satu kali kalian ngerasa beruntung itu doa ibu, satu doa ibu kalian tuh dikabulin guys. Ya cukup sekian podcast kita pada hari ini. Balik lagi di channel Sean dan Steve. Goodbye.